Baik, perkenalkan nama saya Brilianti Oktavia dari kelas 6A, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar arsitektur hijau. Perancangan gedung sekolah menengah, kejuruan teknologi dan rekayasa dengan aspek elektrikal dan efisiensi hemat energi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan arsitektur hijau merupakan ilmu atau pendekatan yang mengacu pada kontribusi bangunan terhadap transformasi lingkungan bangunan agar berkelanjutan. Di sini terdapat tampak depan bagian SMK kejuruan. Gambar yang samping terdapat beberapa kriteria yang dipertimbangkan agar bangunan hijau terwujud. Kriteria tersebut antara lain adanya pengolahan tapak, efisiensi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, serta kenyamanan dan kesehatan ruang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hemat energi pada bangunan SMK. Teknik dan rekayasa. Di sini, aspek yang perlu diperhatikan pada bangunan adalah konservasi energi, di mana konservasi energi tersebut merupakan upaya yang menekankan pada perilaku manusia di bagian penghematan energi, udara, angin, maupun cahaya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab aspek tersebut adalah dengan pemasangan tanda pada beberapa spot di bangunan, tanda maupun simbol yang dipasangkan berupa tanda untuk mengingatkan manusia untuk melakukan suatu tindakan tersebut, seperti misalnya contoh seperti simbol mematikan lampu dan AC serta kipas angin saat tidak digunakan, mematikan keran air saat tidak digunakan, supaya lebih menghemat energi dan menghemat air. Baik, di sini ada penghematan energi bagian ventilasi maupun jendela. Penerapan bukaan memfokuskan pada penerapan jendela dan ventilasi yang efisien, terutama di area publik, area privat, untuk mengurangi konsumsi energi. Di bagian depan, tampak, samping, belakang, itu terdapat sebuah ventilasi maupun jendela supaya lebih memudahkan cahaya masuk ke dalam ruangan tersebut, terutama di bagian ruang kelas, ruang guru, dan area kantin, karena lebih meminimalisir pencahayaan dan dapat menghemat pencahayaan maupun penghawaan di dalam ruang kelas tersebut. Material yang digunakan pada jendela itu material kaca, supaya lebih bisa melihat suasana bagian depan tapak, sehingga cahaya masuk ke dalam bangunan tersebut langsung memancarkan ke papan tulis pada siang hari maupun pagi hari.
pencahayaan alami. Dan ini bagian utilitas, yaitu di mana terdapat sebuah saluran air bersih, air kotor pada bagian WC, wastafel, maupun air buangan septic tank. Bagian sumur saya letakkan di bagian belakang karena lebih memudahkan jalur WC, pipa WC, sehingga langsung menjalur ke belakang. Dan bagian PDAM saya letakkan di depan, di samping musola, karena dekat dengan tapak bagian depan, serta dekat dengan penampungan air hujan di bagian depan maupun di bagian belakang, tangki di atas rooftop. Dan di sini juga ada titik lampu. Di sini ada desain elektrikal pada bangunan SMK. Di sini terdapat bagian lantai satunya. Dan yang terakhir, yaitu pemanfaatan kesehatan dan kenyamanan di ruang dalam. Baik, yang pertama, ini adalah jalur masuk alternatif pertama, sehingga jalur pertama ini lebih memudahkan guru atau mahasiswa masuk ke area bangunan tersebut, sehingga tidak terjadi kemacetan pada sisi kiri, sisi kanan pada bangunan tersebut. Dan ini adalah jalur alternatif kedua. Ini lebih memudahkan siswi atau siswa untuk masuk ke dalam bangunan langsung ke parkiran motor, sehingga jalur yang ditempuh dalam bangunan tersebut lebih cepat, sehingga tidak terjadi kemacetan pada area depan. Nah, yang ini jalur ketiga. Jalur ketiga itu adalah jalur keluar, di mana di tapak depannya terdapat parkiran mobil, sehingga mobil lebih bisa mutar langsung ke arah keluar, sehingga tidak terjadi kemacetan di bagian depan tapak dan bagian samping, sehingga ada jalur masuk dan ada jalur keluar. Diberi jarak 3 meter atau kurang lebih 5 meter, sehingga tidak terjadi kecelakaan, baik itu kecil ataupun besar. Yang tanda merah ini tersebut adalah di mana letak paling pertama itu adalah bangunan privat, di mana terdapat ruang guru serta ruang bersama atau lobi bagian masuk bangunan tersebut, bangunan SMK tersebut. Di area depan tersebut, saya memberikan sebuah pagar maupun vegetasi supaya tidak terjadi kebisingan dan tidak mengganggu kenyamanan siswa-siswi maupun guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Dan diberi jarak kurang lebih 5 meter dari GSB. Dalam GSB depan, saya memberi 10 meter. Sedangkan GSB samping 5 meter, belakang 10 meter. Dan saya menempatkan
lahan parkir motor di samping kantin supaya tidak terjadi keributan atau kemacetan pada sisi jalan masuk ruangan tersebut dan lebih memudahkan jalur keluar atau masuk pada jalan tersebut. Ini adalah ruang publik, di mana ruang publik itu saya menempatkan di bagian belakang, karena di bagian belakang tidak terlalu adanya kebisingan, sehingga kenyamanan di ruang dalam itu tidak terlalu terganggu pada saat proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, di sini saya akan jelaskan, di sini kan area kuning, berarti itu servis, di mana servis itu menjelaskan tentang jalur di mana dilalui oleh semua orang, maupun bagian tamu, antar jemput, sehingga lebih memudahkan area tersebut dan tidak terjadi kemacetan. Baik, mohon maaf jika terjadi kesalahan maupun salah bicara. Saya ucapkan terima kasih. Sekian.